Selamat siang. Selamat bertemu kembali dengan saya, Denny Pocong. Saat ini saya melaporkan posisi saya ada di Borobudur. Saya menginformasikan kepada rekan-rekan semua, seluruh Indonesia, khususnya yang mau datang ke Candi Borobudur. Protokol kesehatan sekarang digalakkan dengan sempurna. Dan beberapa tempat itu sudah disterilkan. Dan bila rekan-rekan apabila akan datang ke wisata tersebut, patuhi protokol kesehatan, guys. Jangan kita melanggar protokol kesehatan, karena kesehatan ini untuk gunanya kita semua. Bukan untuk diri kita sendiri, bukan, tapi untuk semua. Artinya apa? Virus satu orang yang membawa itu bisa menular kepada orang-orang yang lain di sekeliling kita. Apa salahnya kita mematuhi protokol kesehatan, mematuhi aturan pemerintah, anjuran pemerintah tentang COVID-19. Tapi sekali lagi, ingat YouTube saya yang awal. Jangan setiap orang meninggal itu selalu dinyatakan corona. Jangan setiap orang periksa ke rumah sakit maupun dokter maupun puskesmas terdekat itu harus dinyatakan corona. Jangan dulu. Periksa yang akurat. Betul enggak orang ini kena corona? Jangan sedikit-sedikit dianggapnya orang kena corona. Seakan kasihan apabila orang itu dinyatakan kena corona, otomatis secara tidak langsung pihak keluarganya telah diasingkan. Baik itu diasingkan dengan tetangga, baik diasingkan dengan teman-teman yang lain. Ini suatu pertanyaan yang besar. Jadi apabila orang yang sedang sakit, tolong periksa betul-betul yang akurat. Contoh, di tetangga saya sendiri pribadi, orang tersebut selalu cuci darah. Selalu cuci darah. Akhirnya beberapa hari ke rumah sakit dia meninggal. Setelah meninggal itu dinyatakan corona. Setelah rapid testnya keluar, surat dari dokter dinyatakan bahkan orang tersebut sudah dimakamkan, ternyata kenyataannya bukan corona. Dia negatif corona, bukan positif corona. Sedangkan itu dijalankan sudah protokol kesehatan. Di saat waktu meninggal hanya orang-orang yang memakai APD. Bahkan tetangga kanan kiri, sanak saudara famili tidak bisa mendatangi. Bagaimana tanggung jawabnya dari pemerintah? Tolong diperiksa betul. Betul enggak orang ini kena corona? Jangan sedikit-sedikit orang kena corona. Jangan sedikit-sedikit orang kena corona. Bahkan sampai orang itu takut mau periksa ke dokter maupun ke puskesmas. Takut. Takutnya apa? Bila nanti orang tersebut masuk ke puskesmas dinyatakan rujukan ke rumah sakit. Di rumah sakit dinyatakan corona. Sedangkan orang ini belum tahu jelas. Betul enggak orang ini kena corona? Inilah yang menjadikan suatu pertanyaan. Saya berkali-kali menganjurkan kepada pemerintah, menganjurkan kepada seluruh halayak ramai, menganjurkan kepada yang bersangkutan, menganjurkan kepada yang berwajib, yang ditunjuk sebagai COVID-19. Nah di sini, ojo mek sak udelit tok ae. Kabeh wong loro dianggap corona. Wong loro dianggap corona. Cuman ke protokol kesehatan itu loh kita jalankan. Harus memakai masker. Ayo kita pakai masker. Jangan kumpul-kumpul. Ayo kita jalankan kumpul-kumpul. Jangan memakai salaman. Ayo jangan memakai salaman. Jarak di antar 1 meter. Ayo kita lakukan. Kita sudah mematuhi protokol kesehatan. Tapi tolong pemerintah juga memberikan waspada kepada orang-orang yang sakit itu.
Ojo dianggap dididik mlebu corona, dididik corona. Akhirnya orang-orang ini stres karena corona. Anake panas iku bingung lek dhisik anake panas go nang puskesmas digawe obat waras mulai. Tapi saiki wedi anake sampai mati. Dikarenakan apa wedi dianggap corona. Kembali ke kebijakan, pemerintah itu memberi kebijakan, ya apa carane? Agar orang-orang tidak ketakutan. Diberikan penyuluhan-penyuluhan dengan jarak 1 meter, tidak apa-apa. Baik itu setiap kelurahan, baik di setiap fasum-fasum yang kira-kira digunakan untuk kepentingan umum. Kasih penyuluhan-penyuluhan. Jangan dikit-dikit bilang kena corona. Seakan orang-orang. Saiki loh orang cari duit itu angel. Banyak orang di PHK. Banyak orang kuli bangunan yang nggak bisa kerja di bangunan. Banyak orang tukang bakso ngeluh, banyak tukang sayur ngeluh. Lah ini loh pemerintah kudu bijaknya di sini loh. Satu contoh lagi, pemerintah mengucurkan dana 600.000. Tapi kenapa sebagian-sebagian aja, bahkan yang orang-orang yang harusnya dapat malah nggak dapat. Justru orang yang nggak dapat itu malah dapat. Ini harusnya diteliti benar-benar. Ini harus dikoreksi benar-benar. Dana kucuran sekian miliar dikucurkan ke daerah-daerah setempat, sampai masuk mulai dari kecamatan, dari kelurahan, dari RT, dari RW, dari RT. Tapi nyatanya mana? Banyak yang mengeluh, tapi tidak ada yang berani jawab dan tidak berani ada yang mengungkapkan ketakutan. Karena apabila ketakutan ada yang nakuti, itu oknum-oknum yang bajingan itu, yang suka nakut-nakuti orang. Berilah wawasan yang baik dan berikanlah orang yang kewajibannya telah mendapatkan. Ojo saenake dhewe rek. Duit kucuran dibadok dhewe. Gak berkah itu. Orang ini saat ini kena pandemi susah. Bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Inilah peringatan dari Gusti Allah. Peringatan dari Tuhan. Kita bisa menyikapinya. Tapi jangan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bisa bertanggung jawab. Banyak orang kelaparan sekarang. Banyak maling. Banyak copet. Banyak rampok. Dia mau makan nggak bisa untuk anak istrinya. Kerjaan 8 jalur pemerataan sudah nggak ada. Kerjaan sudah semua pada di PHK. Dia nggak punya skill apa-apa, bisa nih maling, paling bisa jadi maling toh. Nah inilah, kalau kita sebagai pemerintahan, baik itu dari pusat, dari provinsi, kabupaten maupun kota madya, ini yang perlu diperhatikan. Ojo ngedekno wetenge dhewe rek. Rakyat di bawah itu, loh banyak kemiskinan. Sekarang contohnya orang korupsi yang segitu banyaknya. Hanya di media massa toh, hanya dibengar-bengori, dibengak-bengoi. Duitnya kemana? Itu yang harus kita perhatikan. KPK, saya salut dengan KPK. Salut, saya angkat jempol 2 saya. Cara bekerja KPK bagus. Tapi prosesnya bagaimana? Ini loh. Jangan lek maling cilik-cilik dicekeli kabeh. Maling cilik-cilik 362, 363. Dicekeli. Tapi sing maling gede-gede kayak ngono, yang korupsi sekian miliar-miliar, bahkan triliunan, suaranya hanya sesaat aja bengoknya, tertutup dengan kasus lain. Nggak terbuka lagi kasusnya. Sebagian kecil aja. Saya ini yang selalu memperhatikan berita semua, baik media massa, baik elektronik, selalu saya perhatikan. Vokal saya bicara, tapi berdasarkan fakta yang betul saya bicara ini. Saya kalau bicara nangis batin saya.
Perhatikan orang-orang yang korupsi, bajingan. Lihat orang di sekelilingmu yang hanya tidur di emperan toko, yang hanya ngamen di pinggir jalan, yang hanya mengayuh becak. Ternyata duit sudah ngumpul ke pusat dan uang-uang sudah ngumpul, ternyata dikorupsi seperti ini. Sedangkan dia hanya bisanya mampu becak, dapat untuk makan sama anak istrinya cukup. Kamu gedekan perutmu tok, bajingan kamu, korupsimu bisa. Enak kamu korupsi, hanya mengandalkan tanganmu dan pikiranmu, tapi otakmu tidak pernah kamu pakai. Pikir sejenak kamu. Kamu hidup hanya sementara, kamu hidup punya sesaat. Tinggal waktu yang menentukan kamu. Batas umur manusia tinggal sampai berapa? Tinggal perjalanan abadimu itu yang tidak akan bisa kembali. Perjalanan abadi tidak akan kembali kamu. Ingat kamu di liang kubur. Apa yang kamu bawa? Harta kekayaanmu? Pangkat dan jabatanmu? Yang akan kamu bawa? Yang kamu bawa hanya amal perbuatan kamu yang baik. Mungkin kamu di dunia dengan mengamalkan perbuatanmu yang baik, insya Allah kamu di akhirat akan terbayar itu. Tapi kalau kelak kamu bajingan di dunia, lihat azabnya Allah. Sekian laporan saya dari Borobudur. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila yang tidak berkenan dengan YouTube saya ini, monggo silakan komen. Terima kasih.